Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ukuran penyebaran, di mana ukuran penyebaran terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu jangkauan interkuartil, Yang kedua yaitu varian dan simpangan baku data tunggal. Yang ketiga yaitu varian dan simpangan data baku kelompok. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rospita Sari, nomor absen 30, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ramli Ansar, nomor absen 18. saya Aulia Azharo, nomor absen 5. Dan saya Muhammad Ilham Zamzami, nomor absen 21. Yuk, mari simak kita videonya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan jangkauan interkuartil, di mana jangkauan interkuartil tersebut merupakan ukuran penyebaran dari sekumpulan data untuk mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar, di mana jangkauan interkuartil ini memiliki min yang sama. Interkuartil ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kuartil bawah. Yang disimbolkan dengan Q1. Yang kedua, kuartil tengah atau yang disebut dengan median, yang disimbolkan dengan Q2. Yang ketiga, kuartil atas yang disimbolkan dengan Q3, di mana untuk mencari kuartil kita memakai rumus 1/4 kali banyaknya data. Untuk mencari kuartil kedua menggunakan 2/4 dikali banyaknya data. Dan untuk mencari kuartil 3 menggunakan 3/4 kali banyaknya data. Di mana jangkauan interkuartil tersebut diperoleh dengan cara mencari selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Berikut adalah contoh soal jangkauan interkuartil. Di sini sudah ada soalnya. Terus kita tinggal cari aja jawabannya. Pertama tuh diurutin dulu. Jadi 2, 4, 6, 7, 8, 11, kita cari minnya dulu. Karena tadi jumlah banyaknya datanya itu ada 16, jadi kita tulis aja 16. Terus buat cari range-nya itu data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi 32 kurangi 2 yaitu 30. Terus yang B, minnya sama 16. Terus range-nya itu data terbesar 28 dikurangi 26. Selanjutnya kita nyari kuartil 1 sama kuartil 3-nya. Karena ini datanya ada 16, ini bagi 4, jadi datanya itu
buat ketiganya ini 4 kali ini 12. Ada di antara data ke 12 sama 13. Dan nyari yang A dulu, nyari kuartil 1, kuartil 2 buat yang A itu kan ini kuartil satunya tuh ada di data ke 4 sama ke 5. Jadi kita lihat sini 1, 2, 3, 4 ini kan antara 4 dan 5, berarti tengah-tengahnya ini, berarti kita punya 7,5 karena di antara 4 sama 5. Terus ini tiganya tuh ada di data ke 12 sama 13, di antara 12 sama 13. Kan tadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di antara ini kan berarti di sini. Terus yang B, di satu yang kelompok B itu data di antara data keempat dan kelima. 1, 2, 3, 4, 5 kan 4 sama 5 berarti 4 di antara 4 sama 5. Terus buat ketiganya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini di antara ini. Nah, nyari jangkauan interkuartilnya yaitu Q3 dikurangi Q1. Nah, ini kan Q3-nya kan 2. Q-nya 26,5. Terus Q1-nya itu 7,5. Dan selanjutnya berarti ini yang jangkauan interkuartil yang A itu ada 19. Nah, yang B kan ketiganya itu 20,5. Satunya 4,5. Ini 1, 10, 10 kurangi 4, 6. Jadi ininya tuh ada 16. Hasil jangkauan interkuartil yang A itu ada 19, terus yang B itu ada 16. Saya akan menjelaskan tentang varian dan simpangan baku darat tunggal. Ukuran penyebaran lainnya yang biasa digunakan untuk mengetahui sebaran data adalah varian. Semakin kecil varian, maka data dalam kelompok tersebut semakin seragam mendekati mean kelompok. Demikian juga sebaliknya. Varian diperoleh dengan cara mengurangi setiap data dengan mean atau dengan rumus berikut. Jadi, cara mencari varian dituliskan dengan simbol. Cara mencarinya yaitu sigma. Cara mencari varian yaitu dengan rumus varian sama dengan sigma data dikurangi mean pangkat 2 pangkat kuadrat dibagi sama banyaknya data atau n. Jadi cara mencari varian dengan rumus berikut. Nah, selanjutnya simpangan baku. Gimana sih cara mencari simpangan baku? Simpangan baku sendiri. Selanjutnya kita akan mencari tentang simpangan baku. Gimana sih cara mencari simpangan baku? Simpangan baku adalah akar dari varian. Jadi simbol simpangan baku itu bisa ditulis dengan simbol kayak gini. Nanti kita cari simpangan baku dengan rumus akar sigma
kuadrat per N. Jadi cara mencari simpangan baku yaitu tulis dulu simbolnya sama dengan akar sigma dikali N data dikurangi min, terus dipangkatkan kuadrat atau pangkat 2, nanti dibagi sama N banyaknya data. Kita akan menuju ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal varian dan simpangan baku data tunggal. Dan yang di sini soalnya itu diketahui data sebuah data yaitu 9, 10, 8, 7, 8, dan 6. Apakah varian dan simpangannya? Di sini rumus P sigma kuadrat ya, dimana diketahui rumus varian yaitu sigma bar dikurangi sigma dalam kurung bar dikurangi min yang kuadrat dibagi n. Sedangkan untuk rumus simpangan yaitu kan simpangan setengahnya setengah akar dari si varian. Jadi untuk rumus simpangan yaitu akar sigma dalam kurung bar min kuadrat per n jumlah suku. Jadi bisa langsung dihitung dengan menggunakan rumus varian lalu diakarkan saja. Kita masukkan kita yang belum ketahui yaitu merah. Jadi kita cari merahnya terlebih dahulu. Merah sama dengan sigma bar per jumlah suku, yaitu sama dengan kan di sini ada 9, 10, 8, 7, 8, dan 6. Kita jumlahkan menjadi 6, 7, 8, 9, 10 ditambah berarti 6 ada 6 terus 4 13 21 29 ditambah 9 38 tambah 10 48 dibagi n jumlah suku yaitu ada 1 2 3 4 5 dan 6. 48 yaitu 48 dibagi 6, dimana 48 dibagi 6 yaitu kan berarti 8 dikali 6 48. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Varian sama dengan sigma x min sigma bar min dikuadratkan dibagi n. Kita masukkan namanya sigma x min ini berarti kan dari ke bawah sebut tadi di bar min dikuadratkan, jadi barnya suku ke 1 yaitu tadi 9 min 8 min nya tadi 8 dikuadratkan ditambah dijumlahkan semuanya, jadi 10 min 8 dikuadratkan ditambah 8 min 8 dikuadratkan ditambah 7 min 8 dikuadratkan plus 8 min 8 dikuadratkan lagi dan ada 6 min 8 dikuadratkan. Kita jumlahkan lalu dibagi dengan 6 atau jumlah sukunya, yaitu 9 kurangi 8 min 1 dikuadratkan menjadi 1 ditambah 10
min 8 sama dengan 2 dikuadratkan menjadi 4. Yang ketiga 8 min 8 yaitu 0 itu dikuadratkan 0. Tambah 7 min 8 yaitu dibagi 8 yaitu menjadi min 1, dikuadratkan menjadi 1. Min 1 dikali min 1 kan min ketemu min jadinya 1. Ditambah 8 min 8 dikuadratkan 0. Tambah 6 min 8 yaitu berarti min 2 dikuadratkan min 2 dikali min 2 yaitu 4. Dibagi 11 utuh yaitu 6. Totalnya yaitu 1 tambah 4 5 6 10. Ini dibagi 6 sama dengan 10 kita bagikan 6. 10 dibagi 6 1 jadi sini 6 4 jadi 0 40 jadi 6 dikali 6 36 dan seterusnya. Itu kita bulatkan ini dilanjutkan menjadi jadi si variannya yaitu 1,67 dan untuk mencari si simpangannya yaitu tinggal diakarkan berhubung si varian kan sama dengan sigma kecil kuadrat, sedangkan si simpangan itu sigma kecil, berbeda dengan si varian. Jadi tinggal diakarkan sigma kecil atau simpangan sama dengan akar 1,67 yaitu 1,29. Jadi di sini kita dapatkan bahwa varian dari data di sini yaitu 1,67 dan simpangannya yaitu 1,29. Sekian penjelasan dari saya, kalau mohon maaf. Dan baik, saya awali. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu MTK, pasti MTK, tapi pada bagian simpangan baku dan varian data kelompok. Jadi dalam ilmu statistika, simpangan baku atau standar deviation adalah salah satu ukuran dispersi yang dipervisikan dari akar kuadrat positif varian. Nah, yang dimaksud dengan varian adalah rata-rata hitungan dan dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mencari data varian dan simpangan data kelompok. Dan sini kan sudah terlalu masuk data nih. Nah, di sini ada X1, X1 min dikali dikurangi data rata-rata. Kenapa data rata-rata sini 8? Karena ini dikali ini dengan 20. Nah, ini kan total dari 1 dikali 6, 2 kali 1 totalnya sama dengan 56. 56 dibagi 20 sama dengan 2,8. Dan lama-lamanya itu 2,8. Nah, dicari kan X min, jadi artinya itu 1 dikurangi 2,8 sama dengan 0,8. 2 dikurangi 0,8 sama dengan 0,8, begitu juga seterusnya. Jadi kita mencari X tadi. Rata-rata dikuadratkan, sini ke sini 21,8 dikuadratkan sama dengan 22,4, begitu juga seterusnya. Lanjut, yang ketiga, ini kan dikali X1 min X atas dikuadratkan sama dengan 3,24 dikali dengan X1 min 6. 3,24 dikali sama dengan hasilnya 16,4, begitu juga seterusnya sampai akhir. Nah, hasil rata-ratanya itu jumlah total semua itu adalah 5,5. Nanti kita masukkan nomor mencari varian.
Jadi kita mencari varian, dua varian itu sama dengan sigma f x satu min x maka dua dikurangi m. Lanjut kita masukkan rumusnya. Satu sama dengan ini udah ketemu sama dengan 5,2 atau 2. Maka tinggal dimasukin aja 5,52 dikurangi ini berapa? Ini 20. Jadi 5,52 dibagi 20 hasilnya 27, 2,76. Seperti video sebelumnya tentang mencari varian dan simpangan data tunggal, ini juga harus diakalin. Jadi hasil dari ini itu langsung diakalin. Jadi untuk mencari simpangan sama dengan akar dari ini 2,76 diakarkan sama dengan hasilnya 1,6. Nah, ini sudah tertolong sebuah data. Dan untuk mencari varian rumusnya sama dengan kita x dikurangi dengan rata ini kan sudah diketahui nih hasilnya 55,2 dikurangi dibagi 20 sama dengan 2,76. Nah, untuk mencari simpangan tersebut kita harus mengakarkan data ini 2,76. Jadi kita 2,76 diakarkan sama dengan 1,66. Nah, mudah sekali bukan? Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.